Kali ini saya ketemu dengan Mas Ganteng. Rambutnya putih, orang Jawa Tengah. Ojo ke susu. Jualan di sini Mas ya? Jualan di sini, Bapak. Udah berapa lama jualan di sini Mas? Dari 2019, Pak. 2019 ya, sejak dibukanya ini ya. Mau tanya-tanya nih Mas. Mas tahu sosok Bung Karno nggak Mas? Tahu, Bapak. Sejauh mana Mas mengenal sosok Bung Karno? Ya nggak terlalu tahu banyak sih, cuma saya tahu aja. Tahu ya. Siapa sih Bung Karno itu Mas? Bung Karno itu presiden pertama di Indonesia ya. Selain itu Mas? Selain itu dia proklamator juga. Apalagi? Dia orang yang berjasa di Indonesia sih, Pak. Orang yang berjasa di Indonesia, pahlawan nasional ya. Iya. Jadi menurut Mas, siapa namanya Mas? Dika. Mas Dika. Menurut Mas Dika, Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia, proklamator dan orang paling berjasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ya, ojo ke susu. Asmine sinten Bu? Mbak Nur. Jenenge Mbak Nur ya? Ya. Bu mau tanya nih Bu, tahu Bung Karno nggak Bu? Iya, ngerti. Siapa Bung Karno Bu? Presiden pertama. Presiden pertama Republik Indonesia. Siapa lagi? Ya, Presiden Soeharto. Itu dulu kan presiden pertama, Insinyur Soekarno. Presiden RI pertama. Berani. Dia berjuang melawan Belanda yang penjajah yang menjajah Indonesia. Habis sejarah ya Pak ya? Oke. Habis sejarah di mana Pak? Jarak ke Wali Songo. Jarak ke Wali Songo. Nah, ini saya berada di rest area kilometer 260 Jalan Tol Jakarta Semarang. Ya, kilometer legend Pak ya. Kilometer legend. Nah, di sini saya akan tanya dengan bapak-bapak di sini nih. Pak, apa yang terlintas dalam pikiran bapak-bapak ketika melihat bangunan tua seperti ini, Pak? Unik lah, karismatik lah kayak. Unik gitu. Unik dan karismatik. Pak, ini kan dibangun oleh arsitek Belanda dan zaman penjajahan dulu. Nah, kalau kita bicara penjajahan pasti kita teringat masa perjuangan. Nah, masa perjuangan ini pasti tak lepas dari tokoh-tokoh nasional yang berjuang memerdekakan Indonesia. Nah, tanggal 6 Juni kemarin adalah hari lahirnya Bung Karno. Sejauh mana sih Bapak mengenal sosok Bung Karno, Pak? Bung Karno. Gimana ya, Bung Karno itu kalau kata saya udah kayak bukan sebagai seorang presiden aja gitu. Dia kayak semacam sebagai seorang ulama atau wali. Kayak wali. Jadi Bapak ini menilai bahwa Bung Karno tidak hanya sekedar sebagai presiden, tetapi juga sebagai seorang ulama. Karena memang Bung Karno sendiri pada masa remajanya berguru pada Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh Islam yang juga pahlawan nasional. Bung Karno itu memang dia seorang arsitek ya. Dia engineer, jadi visinya terhadap seni budaya cukup tinggi karena dia berlatar belakang seorang arsitek ya gitu. Saya pun arsitek sebetulnya. Jadi lihat dia engineer ya, jadi arsitek yang tetap mempertahankan dari bangunan-bangunan yang heritage ya. Seperti dia udah membangun Monas, ke Istiqlal gitu ya, dia udah banyak membangun itu. Jadi dia pasti punya visi yang baik untuk membangun sesuatu yang bangunan yang monumental, yang bisa timeless ya, bertahan lama gitu ya. Pada masa sampai saat ini kan kita tahu itu. Lalu itu yang saya tahu, Pak Bung Karno itu udah seorang arsitek yang bagus ya untuk bagi kita gitu. Oke, karena memang latar belakang Pak Yusran ini seorang arsitek, jadi melihat Bung Karno dari sisi seni dan intelektual di bidang arsiteknya. Melukis berkarya di sini atau karena pameran, Mas? Ini ya berkarya di sini. Memang berkarya di sini. Ya, buat art shop sekalian studio juga. Studinya juga di sini juga. Wah, jadi keren. Dengan studionya di rest area. Dan mungkin ini studio pertama di Indonesia yang berada di rest area ya. Mas, saya ingin tahu nih Mas tentang, karena ini kan bulan Bung Karno Mas. 6 Juni kemarin lah hari lahirnya Bung Karno. Nah, saya ingin tanya nih dengan Mas Arifin nih tentang sosok Bung Karno. Sejauh mana Mas Arifin mengenal sosok Bung Karno, Mas? Ya, Bung Karno adalah proklamator
yang penggagas kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Tentunya presiden yang pertama, dan saya sangat mengagumi Bung Karno dengan statementnya tentang kemerdekaan Indonesia.